Berjumpa kembali semuanya wahai anak cucu Yanti, sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam pertempuran sengit, lalu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok di balik armor perunggu yang melesat untuk menghancurkan orang Taiksu nomor 11, menyadari hal tersebut sosok-sosok dari Labu Dewa Bermata 9 juga pada saat ini segera bergegas mundur. Sementara itu nomor 11 pada saat ini masih belum menyadari mengapa serangan terhadap dirinya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan, baru setelah dirinya merasakan adanya suara siulan keras di samping telinganya. Sosoknya pada saat ini menoleh, sosoknya menatap ke arah sosok yang seperti patung perunggu yang pada saat ini melesat ke arahnya. Void God Armor di tubuhnya tiba-tiba mulai mengaktifkan pertahanan terkuat. Armor tersebut mengaktifkan pertahanan aktif dan hal ini berarti bahwa patung perunggu itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan sepenuhnya. Sayap yang memancarkan kilau bajak mirip dengan sayap bela diri milik Xiao Yan juga pada saat ini segera muncul di belakang sosok nomor 11. Sosoknya pada saat ini juga bersiap untuk melesat mundur. Namun sebuah suara segera terdengar dari pria di balik armor perunggu. Suara tersebut berkata bahwa si pria pada saat ini tidak akan bisa bergerak. Suara yang tampak seperti perintah ini seketika benar-benar membuat nomor 11 tercengang. Matanya di bawah Void God Armor pada saat ini menyusut dengan cepat karena dirinya benar-benar tidak bisa bergerak. Tubuhnya pada saat ini membeku di tempat dan tidak peduli bagaimana dirinya berusaha untuk melawan. Bahkan Void God Armor pada saat ini menjadi tidak responsif dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada momen stagnasi seperti ini bayangan perunggu raksasa juga benar-benar telah meraung ke arahnya. Perlahan sosok tersebut mengangkat telapak tangannya dan menggenggam kepala nomor 11. Sosok nomor 11 langsung diseret oleh bayangan perunggu raksasa dan di bawah telapak tangan yang besar ini, kepala nomor 11 tampak seperti telur dan setelah beberapa saat terdengar suara retakan, namun bersamaan dengan Void God Armor yang hendak pecah tiba-tiba cahaya keemasan muncul di Void God Armor nomor 11, semua kekuatan keabadian miliknya segera melonjak dengan keras dan mulai meledak, sosoknya pada akhirnya berhasil melepaskan diri dari genggaman telapak tangan pria di balik armor perunggu. Kristal merah di dada nomor 11 juga langsung meredup dan sosoknya pada saat-saat ini memanfaatkan momen untuk melarikan diri. Jelas pada saat ini kekuatan keabadiannya benar-benar telah dihabiskan untuk meloloskan diri. Void God Armor di kepalanya juga benar-benar pecah. Terlihat kepala si pria pada saat ini dipenuhi dengan darah dan sosoknya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Yang terpenting baginya adalah pada saat ini sebaiknya dirinya kembali menuju ke arah Dewa Taiksu, namun tepat ketika dirinya baru saja melesat sejauh ratusan meter, sebuah suara rendah kembali terdengar di balik pria berarmor perunggu. Sosoknya pada saat ini memerintahkan si pria untuk kembali. Begitu suara ini terdengar nomor 11 yang pada saat ini melesat melarikan diri tiba-tiba kembali kehilangan kendali. Tubuh dan sayapnya pada saat ini benar-benar tidak bisa dikendalikan dan sosoknya kembali tersapu kembali ke arah pria di balik perunggu. Mata Taiksu nomor 11 pada saat ini melotot dan sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan serta kegelisahan. Begitu sosoknya kembali berada di hadapan pria yang mengenakan armor perunggu, sosoknya segera berteriak meminta pemimpin nomor 1 untuk menyelamatkannya. Namun begitu si pria berteriak pada saat ini si pria yang menggunakan armor perunggu segera membentuk pedang yang terbuat dari perunggu. Pedang ini dengan cepat segera dijatuhkan dan benar-benar menghantam kepala si pria. Pertahanan nomor 11 pada saat ini benar-benar kembali ditembus oleh pedang perunggu. Setelah kekuatan keabadiannya habis tentu saja Void God Armor tidak lagi bisa memberikan pertahanan. Si pria pada akhirnya meledak akibat dari serangan dan tubuhnya tampak seperti daging cincang. Namun setelah tubuhnya pada saat ini terpisah tiba-tiba tubuhnya dijahit kembali dengan benang.
sosoknya pada saat ini kembali dipulihkan, tetapi sosoknya pada saat ini dirubah menjadi mayat yang tidak bernyawa. Begitu sosok ini kembali terbentuk, sosoknya segera mengikuti pria di balik perunggu. Jelas pada saat ini kematian tampaknya bukanlah akhir dari hidup nomor 11. Setelah kematiannya, dirinya pada saat ini harus digantikan dan bertindak sebagai boneka. Apa yang terjadi dengan Taiksu nomor 11 ini tentu saja mengejutkan semua orang dari Taiksu yang ada. Nomor 11 setidaknya di antara orang-orang Taiksu sudah dianggap sebagai eksistensi teratas. Oleh karena itu, tewasnya nomor 11 di dalam pertempuran ini pasti merupakan pukulan berat di hati orang-orang Taiksu. Sementara itu dalam benak Xiao Yan, sosok ke-6 dari Labu Dewa Bermata 9 ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Namanya juga pada akhirnya segera tertampil di Labu Dewa Bermata 9 dan Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan baru menyadari bahwa sosok tersebut memiliki nama Dewa Kematian. Mendengarkan nama yang digumamkan oleh Xiao Yan, rubah iblis berekor 9 pun sedikit menoleh. Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Rubah iblis berekor 9 berkata bahwa Dewa Kematian ini bertanggung jawab untuk membunuh jiwa-jiwa jahat. Mereka yang telah dibunuh olehnya akan disebut dengan undead atau mayat hidup. Mayat hidup ini tidak akan mati sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu dan bisa dikendalikan oleh Dewa Kematian. Begitu berbicara di tahap ini, sosok dari rubah iblis berekor 9 segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menyipitkan matanya. Dirinya menemukan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak menatap ke arah dirinya. Xiao Yan benar-benar memunggunginya dan sosoknya segera bergegas kembali ke depan Xiao Yan. Sosoknya segera mendekatkan wajahnya kepada Xiao Yan. Rubah iblis berekor 9 segera berkata, bukankah tidak sopan jika seseorang tidak menatap mata orang lain ketika berbicara? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan sesungguhnya sengaja melakukan hal ini. Xiao Yan takut akan kembali terhipnotis oleh pesona yang dimiliki oleh rubah iblis berekor 9. Sesaat setelah itu baik Xiao Yan maupun rubah iblis berekor 9 pada saat ini menyipitkan matanya. Keduanya bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat yang pada saat ini melesat. Aura ini juga membuat rubah iblis berekor 9 melesat mundur untuk menghindarinya. Namun yang aneh adalah bahwa aura ini sama sekali tidak mengenai Xiao Yan. Tampaknya aura ini benar-benar diarahkan menuju ke arah rubah iblis berekor 9. Begitu sosoknya menstabilkan tubuh, sosoknya segera menoleh ke arah sumber aura itu dilesatkan. Xiao Yan juga melakukan hal yang sama dan Xiao Yan menyadari bahwa aura tersebut dilesatkan oleh permaisuri. Rubah iblis berekor 9 pun sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ini adalah wanita yang sangat galak. Dirinya bahkan sudah cemburu meskipun rubah iblis berekor belum mencium Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan tidak bisa melakukan apapun. Namun Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan tidak boleh lagi berbincang-bincang dengan rubah iblis berekor 9. Jika tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan tidak akan bisa menerimanya. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran yang pada saat ini masih terlihat stagnan. Masih belum bisa dipastikan pihak mana yang akan menang di dalam pertempuran. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok pemimpin dari Taiksu juga mengamati pertempuran sambil mengerutkan kening. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyangka bahwa sosok kuat seperti permaisuri akan muncul. Permaisuri juga membawa prajurit yang begitu banyak. Kekuatan dari prajurit ini juga tidaklah lemah dan hal ini benar-benar merepotkan. Sosok-sosok yang berdiri di atas punggung dari Dewa Taiksu pada saat ini akhirnya segera memulai diskusi di antara mereka. Nomor 2 yang merupakan pemimpin pada saat ini juga mengerutkan kening setelah kematian dari nomor 11. Dirinya tentu saja mendengar bahwa nomor 1 dipanggil oleh nomor 11 ketika dirinya meminta bantuan.
Namun tampaknya pada saat ini nomor 1 masih belum muncul di medan pertempuran. Dengan begitu maka pemimpin dari kelompok ini masihlah nomor 2. Nomor 2 pada saat ini menghela nafas karena sosoknya merasa mereka pada saat ini masih beruntung. Saat kematian dari nomor 11 Void God Armor-nya pada saat itu langsung ditarik, sosok nomor 2 juga menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari Void God Armor milik nomor 11. Xiao Yan pada saat ini tidak melihat adanya Void God Armor yang ditinggalkan oleh nomor 11. Xiao Yan juga memperhatikan sosok-sosok Taiksu lainnya yang pada saat ini mati. Begitu mereka kehilangan vitalitasnya, Void God Armor ini tampaknya berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung melesat ke arah Dewa Taiksu. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit menyesal. Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan akan bisa mendapatkan Void God Armor yang lebih kuat, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang Taiksu akan begitu berhati-hati. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah pemimpin dari sosok Taiksu yang pada saat ini masih berdiskusi. Sesaat kemudian Xiao Yan juga melihat ada sesosok Taiksu dengan nomor 11 yang melesat. Tampaknya armor kuat yang baru saja ditarik akan segera diberikan kepada orang lain. Void God Armor akan segera diwarisi oleh Taiksu yang baru. Selama Void God Armor nomor 11 masih ada maka posisi nomor 11 tidak akan kosong. Sementara itu di kejauhan nomor 2 pada saat ini segera mulai berbicara perlahan. Sosoknya berkata bahwa dirinya khawatir akan memakan banyak biaya jika mereka bertarung seperti ini. Mereka harus menghindari pemborosan sumber daya untuk sampah-sampah seperti ini. Menanggapi hal tersebut nomor 3 yang pada saat ini juga tidak mengenakan pelindung wajah segera mulai berbicara. Sosok ini memiliki wajah yang cantik dengan rambut pirang dan mata berwarna keemasan. Sosoknya berkata bahwa perang ini tidak bisa dihindari. Permaisuri juga belum mati dan selama dirinya masih hidup, dirinya pasti akan memimpin alam sejati Xuan Yin untuk melawan. Terlebih lagi tampaknya 50% orang kuat keabadian di alam sejati Xuan Yin telah berada di tempat ini. Jika mereka bisa menghancurkan orang-orang ini maka mereka akan mendapatkan sumber daya yang besar setelah orang-orang ini mati. Namun untuk melakukan hal tersebut tetap saja sumber daya yang harus mereka konsumsi benar-benar merupakan sumber yang cukup besar. Dengan begitu maka pada saat ini mau tidak mau mereka harus mengorbankan sumber daya yang telah mereka miliki. Nomor 2 pada saat ini masih mengerutkan kening dan sosoknya pada saat ini terlihat berpikir. Sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya dirinya tidak ingin terjerat dalam pertempuran ini. Di matanya membunuh siapapun di alam sejati Xuan Yin merupakan pemborosan sumber daya. Melihat nomor 2 yang pada saat ini masih berpikir, nomor 3 pada akhirnya segera kembali memberikan ide. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini mereka bisa langsung menggunakan sinar penghancur Dewa Taiksu. 50 sinar pemusnah ini sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Namun konsumsinya juga akan lebih besar. Tetapi meskipun begitu hal ini merupakan metode paling sederhana dan paling cepat di dalam pertempuran. Nomor 2 pada saat ini segera menggelengkan kepalanya mendengar masukan dari nomor 3. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok sampah. 50 sinar Dewa Taiksu ini benar-benar terlihat terlalu tinggi jika hanya untuk menghancurkan mereka. Terlebih lagi menggunakan sinar penghancur ini juga menghabiskan banyak uang. Hal itu tidak diperlukan dalam pertempuran seperti ini dan mereka mencari cara lain. Bersamaan dengan nomor 2 dan nomor 3 yang pada saat ini sedang berbincang-bincang, sosok pria Taiksu bernomor 4 di lengannya pada saat ini segera memandang ke arah permaisuri di sisi yang jauh. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini melihat permaisuri di seberang. Orang-orang ini semua dipanggil oleh permaisuri dan mendengarkan panggilannya. Mungkin mereka harus mempertimbangkan untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu.
Jika pemimpinnya bisa dibunuh maka moral dari pasukan orang-orang ini pasti akan hancur. Menanggapi hal tersebut nomor 2 pun menoleh dan segera mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata karena nomor 4 telah menyarankan hal tersebut sepertinya dirinya juga telah siap untuk melakukan tugas tersebut. Nomor 4 pada saat ini menghela nafas dan sosoknya bersiap untuk mengambil tindakan. Namun sebelum dirinya melesat nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata tetapi sebelum nomor 4 mengambil tindakan apakah dirinya tahu kekuatan dari permaisuri? Nomor 4 pun tertegun dan sosoknya pada saat ini tercengang. Hanya ada sedikit orang Taiksu yang mengenal permaisuri. Tidak banyak orang dari Taiksu yang pernah melihat permaisuri dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua juga telah lama mengira bahwa permaisuri telah mati. Melihat nomor 4 yang terdiam nomor 2 pada akhirnya segera kembali mulai menjelaskan. Taiksu nomor 2 berkata bahwa dikabarkan permaisuri telah mencapai keabadian dewa. Dengan begitu apakah menurutnya dirinya akan bisa berhadapan dengan permaisuri menggunakan kekuatannya? Nomor 4 seketika melotot mendengar kata keabadian dewa. Sosoknya pada saat ini tentu saja tidak akan bisa berhadapan dengan permaisuri jika kekuatan permaisuri berada di tahap ini. Sementara itu di sisi lain nomor pada saat ini menatap ke arah permaisuri dan tampak sedikit merenung. Sesaat kemudian sosoknya seketika bergumam bahwa mereka telah melakukan banyak penyelidikan di Taiksu. Pada saat itu memang telah terbukti bahwa permaisuri telah lama mati. Jika permaisuri benar-benar merupakan keabadian dewa mengapa dirinya membiarkan orang-orang Taiksu menjarah sumber daya dan baru sekarang mengambil tindakan? Jika memikirkan ini dengan hati-hati maka tampaknya semuanya benar-benar tidak masuk akal. Begitu pernyataan ini keluar baik Taiksu nomor 2 dan nomor pada saat ini seketika sama-sama menoleh. Apa yang dikatakan oleh nomor 3 ini benar-benar sesuatu yang masuk akal. Nomor 2 pada akhirnya segera berkata mungkinkah permaisuri pada saat ini hanya berpura-pura? Mungkinkah permaisuri benar-benar telah mati dan ini hanyalah sisa jiwa yang tersisa? Nomor 3 pada saat ini mengangguk dengan ringan sambil terus menatap ke arah permaisuri. Sosoknya lanjut berkata bahwa berdasarkan pemahamannya kemungkinan besar permaisuri pada saat ini berpura-pura. Jika dirinya benar-benar merupakan keabadian dewa tidak perlu baginya bersusah payah untuk berurusan dengan orang-orang Taiksu. Tidak peduli seberapa banyak orang Taiksu yang berada di tingkat keabadian kaisar, mereka tidak akan bisa berhadapan dengan seorang permaisuri yang berada di tingkat keabadian dewa. Nomor 2 dan nomor 4 pada saat ini mengangguk mendengar spekulasi dari nomor 3. Apa yang dikatakan oleh nomor 3 benar-benar masuk akal dan jika permaisuri cukup kuat dirinya pasti sudah menekan orang-orang Taiksu sejak lama. Nomor 2 pada akhirnya menganggukkan kepala dan berkata bahwa semuanya benar-benar masuk akal. Jika begitu permasalahannya pada saat ini siapakah di antara mereka berdua yang akan mencobanya? Mereka pada saat ini akan bisa mendapatkan kebenaran jika mereka mencoba untuk mengetes permaisuri. Begitu mendengar perkataan dari nomor 2 baik nomor 3 dan nomor 4 pada saat ini saling memandang. Keduanya merupakan orang terkuat di Taiksu setelah nomor 2 dan hanya mereka yang pada saat ini tampaknya bisa melakukan tugas tersebut. Namun begitu pertanyaan ini terdengar keduanya pada saat ini terdiam. Tentu saja resiko yang akan mereka hadapi untuk melakukan tugas tersebut sangatlah tinggi. Jika ujian ini benar-benar seperti apa yang dikatakan nomor 3 maka perang ini akan dapat menemukan terobosan kemenangan. Namun jika permaisuri masih merupakan orang super kuat yang berada di tingkat keabadian dewa, tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka hanya membawa mereka menuju kematian. Melihat keduanya yang tidak bergeming nomor 2 pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk, sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya di antara mereka berdua. Karena metode ini tidak berhasil maka mereka pada saat ini hanya bisa memikirkan metode lain.
Begitu selesai berbicara, sosoknya kembali menoleh ke arah pertempuran dan menatap ke arah pria di balik armor perunggu. Nomor 2 lanjut menyipitkan matanya dan bergumam bahwa manusia perunggu ini sangat kuat, oleh karena itu seseorang pada saat ini harus segera menghentikannya. Pada saat ini sosok Dewa Kematian meledak di dalam kehampaan dengan senjata yang dirubah menjadi pedang perunggu. Setiap kali dirinya melambaikan pedangnya, hal tersebut pasti akan segera menuai korban dari orang-orang Taiksu. Hanya dalam satu tebasan orang-orang Taiksu benar-benar dihancurkan oleh Dewa Kematian. Serangkaian suara tumpul dan teriakan menyedihkan pada saat ini menyebar di seluruh medan pertempuran. Di belakang dari Dewa Kematian juga pada saat ini sudah ada sederet sosok yang mengikutinya. Kelompok sosok ini memiliki bentuk yang aneh dan terlihat sangat menakutkan. Ada sosok yang pinggangnya patah, ada yang tidak berkepala, dan ada juga yang badannya pada robek. Mereka mengikuti di belakang Dewa Kematian seolah-olah mereka sedang menyembah Dewa Kematian. Melihat Dewa Kematian yang terus melakukan pembantaian, nomor 2 pada akhirnya segera berteriak dengan suara rendah. Sosoknya memerintahkan pria bernama Liu Yan dan Yan Song untuk mengambil tindakan. Mereka bisa menggunakan senjata terlarang jika mereka memerlukannya. Mendengar hal tersebut, dua sosok dengan angka nomor 9 dan 10 segera mulai melangkah maju. Mata mereka juga dipenuhi dengan binar setelah diizinkan menggunakan teknik senjata terlarang. Keduanya pada akhirnya segera melesat dengan sangat cepat. Dua sayap logam yang seperti sayap dewa bela diri Xiao Yan pada saat ini juga dilesatkan. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat ketika mereka melesat menuju ke arah Dewa Kematian. Momentum yang kuat juga pada saat ini membuat semua orang dari Taiksu seketika terkejut. Dewa Kematian juga seketika menoleh dan bersama dengan hal tersebut, sosok-sosok Taiksu yang berada di sekitar Dewa Kematian pada saat ini menjauh. Tampaknya mereka benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran di tingkat yang lebih kuat ini. Sementara itu di sisi lain, dua sosok Taiksu yang melesat segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Cahaya keemasan pada saat ini segera meraung dan langsung menyapu ke arah Dewa Kematian. Menghadapi serangan sengit dari kedua pria tersebut, Dewa Kematian segera melambaikan senjata perunggu miliknya. Sesaat kemudian sosoknya segera mengayunkan senjatanya dengan keras dan benturan segera terjadi di antara kedua belah pihak. Suara gemuruh yang keras segera menyebar dan serangan keduanya benar-benar terlihat sangat menakutkan. Dua sosok Taiksu pada saat ini tampak terlihat penuh percaya diri ketika berhadapan dengan Dewa Kematian. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat stagnan dan sama-sama terlihat kuat. Void God Armor di tubuh keduanya juga pada saat ini segera mulai melonjakkan energi yang kuat untuk menekan Dewa Kematian. Namun sesaat kemudian serangan sengit tersebut pada akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat keras. Dua sosok Taiksu pada saat ini terkejut sebelum akhirnya sosoknya terguncang dan sedikit mundur. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Kematian. Namun sesaat setelah mereka memikirkan hal ini, tiba-tiba suara Dewa Kematian segera terdengar di telinga mereka. Dewa Kematian pada saat ini berkata agar mereka tetap diam di tempat masing-masing. Kedua sosok itu benar-benar berhenti dan sosoknya hanya bisa menatap ke arah pedang perunggu yang meraung. Keduanya pada saat ini tampak terkejut. Keduanya merasa bahwa jika pukulan ini menimpa mereka, bahkan jika mereka memiliki Void God Armor yang kuat, sepertinya mereka tidak akan lolos tanpa cedera. Mereka pada saat ini menggertakkan gigi masing-masing dan karena tubuh mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik terlarang. Salah seorang di antara mereka segera berteriak ketika mengeluarkan seni bela diri terlarang 10 pedang hantu tertinggi. Sesaat kemudian salah seorang lainnya juga menggunakan teknik seni bela diri terlarang segel dewa dari langit dan laut. Dua suara ini meraung hampir bersamaan dan dua berkas cahaya segera melesat dari Dewa Taiksu. Kecepatan lesatan cahaya ini sangat cepat dan tujuannya adalah tubuh keduanya.
Namun bersamaan dengan hal tersebut serangan dari Dewa Kematian juga tampaknya sangat cepat. Pedangnya pada saat ini dengan cepat segera ditebaskan ke arah dua sosok Taiksu. Keduanya pun menggertakkan gigi dan tampaknya mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menerima berkah dari Dewa Taiksu. Keduanya pada saat ini segera melonjakkan Void God Armor milik mereka untuk membentuk perisai. Sesaat kemudian dua benturan logam pada saat ini segera terdengar. Pedang dari Dewa Kematian pada saat ini menghantam keras ke perisai yang telah dibentuk oleh keduanya. Begitu suara tumpul ini terdengar, suara pecah juga terdengar di saat berikutnya. Kedua perisai dari Void Armor milik pria Taiksu pada saat ini tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kuat dari pedang perunggu. Begitu perisai ini hancur, pedang perunggu Dewa Kematian juga segera melesat ke arah dada mereka. Beruntung begitu pedang ini menembus dada mereka, cahaya keemasan pada saat ini telah melapisi tubuh masing-masing. Namun meskipun cahaya keemasan dari Void God Armor ini telah bergabung, meskipun kekuatan keabadian kembali memenuhi tubuh mereka, pada akhirnya mereka masih terpental mundur. Keduanya benar-benar diledakkan dan pada saat ini langsung melesat menuju ke kejauhan. Tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini bisa menstabilkan tubuh mereka untuk sementara waktu. Tubuh mereka berputar-putar dengan liar begitu mereka melesat akibat ledakan. Dada kedua orang ini juga terlihat penyok. Kekuatan bertarung dari Dewa Kematian benar-benar membuat dua orang Taiksu pada saat ini tampak tidak berdaya. Setelah cukup jauh, pada akhirnya keduanya berusaha berjuang untuk menstabilkan tubuh masing-masing. Keduanya pada saat ini terengah-engah dan mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Kematian. Meskipun mereka telah menggunakan teknik terlarang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa berhadapan dengan Dewa Kematian. Terlebih lagi trik aneh yang dimiliki oleh Dewa Kematian membuat mereka pada saat ini heboh. Entah bagaimana Dewa Kematian benar-benar bisa mengendalikan tubuh mereka. Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini matanya melotot melihat teknik yang dimiliki oleh Dewa Kematian. Meskipun Yao Beng juga memiliki efek untuk mengendalikan musuh, tetapi tampaknya kemampuan Dewa Kematian dalam mengendalikan lawan dengan perkataannya malah lebih mengerikan. Selain bisa mengendalikan musuh untuk tetap diam, bahkan sosoknya juga bisa memerintahkan musuh untuk terbang kembali. Kemampuan seperti ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa merinding di hatinya. Kemunculan dari Dewa Kematian ini juga sepertinya membuat Xiao Yan mengerti mengapa 5 sosok lainnya dari Labu Dewa Bermata 9 menuruti perintahnya. Kekuatan bertempur yang dimiliki oleh Dewa Kematian ini benar-benar melebihi imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah Dewa Kematian yang kembali melesat ke kejauhan. Sosoknya yang tinggi meraung tetapi dirinya tidak mengejar Taiksu nomor 9 dan 10. Sosoknya pada saat ini bergegas kembali ke medan pertempuran dan menghancurkan banyak Taiksu. Dengan satu gerakan sosoknya pada saat ini benar-benar menghancurkan beberapa orang-orang Taiksu secara langsung. Dalam sekejap mata pada saat ini suara dari Dewa Kematian juga seketika terdengar ketika menyebutkan angka 199. Hal ini menunjukkan jumlah orang yang telah dihabisi oleh Dewa Kematian. Xiao Yan juga terus-menerus mengamati pertempuran dengan cermat. Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan orang-orang Taiksu yang telah dihabisi oleh Dewa Kematian. Yang Xiao Yan pedulikan pada saat ini adalah kemanakah perginya Void God Armor setelah mereka mati. Setelah Xiao Yan mengamati hal ini dengan cermat, Xiao Yan pada akhirnya menemukan bahwa setelah orang-orang Taiksu ini dibunuh oleh Dewa Kematian, Void God Armor di tubuh mereka benar-benar berubah menjadi berkas cahaya dan menyapu ke arah Dewa Taiksu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini mencari cara bagaimana agar Xiao Yan bisa mendapatkan Void God Armor ini. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan banyak Void God Armor ini dan menggunakan kekuatan dari Gou Yan, Xiao Yan mungkin akan bisa menemukan cara untuk memecahkan segel dari Void God Armor.
Dengan begitu Xiao Yan akan bisa memberikan Void God Armor ini kepada para prajurit Senshi, ditambah dengan kekuatan yang kuat dan pertahanan dari Void God Armor, maka ini akan menjadi peningkatan kekuatan yang besar. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mencari metode untuk mendapatkan Void God Armor ini. Setelah beberapa saat merenung, Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat terbang ke sisi Dewa Kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu Dewa Kematian menghabisi orang-orang dari Taiksu, Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya. Begitu sosok-sosok ini mati, Void God Armor-nya tidak langsung memudar dan Xiao Yan akhirnya menemukan sebuah celah. Void God Armor ini tidak langsung berubah menjadi cairan melainkan berubah menjadi seonggok lesatan cahaya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menariknya dengan kekuatan spiritual dan hal ini ternyata bisa dilakukan. Begitu lesatan cahaya ini ditarik ke arah Xiao Yan, sesaat kemudian sosok-sosok lesatan cahaya ini berubah menjadi bola cair. Tanpa banyak bacot lagi, Xiao Yan pada akhirnya segera memasukkan banyak Void God Armor ini ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya Xiao Yan melakukan hal yang sama bersamaan dengan Dewa Kematian yang menghabisi banyak musuh. Dalam waktu sekejap pada saat ini Dewa Kematian telah menghabisi 223 orang-orang dari Taiksu. Dari waktu ke waktu semakin banyak sosok yang pada saat ini dihabisi oleh Dewa Kematian. Sementara itu di kejauhan melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan, semua pemimpin Taiksu terkejut. Sosok nomor 2 juga pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika dibandingkan dengan permaisuri, menurutnya mereka harus menghadapi orang ini terlebih dahulu. Namun mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan mereka harus mencari jiwanya terlebih dahulu. Nomor 2 pada saat ini mengangguk dan segera berteriak memerintahkan nomor 9 dan 10 untuk kembali mengambil tindakan. Mereka harus dengan cepat berhadapan dengan pria yang menggunakan armor perunggu sebelumnya. Begitu mendengar perintah ini, nomor 9 dan 10 pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Setelah beberapa penyesuaian dan peningkatan kekuatan, pada akhirnya mereka kembali meraung. Mereka segera melesat dengan senjata masing-masing. Kali ini mereka tidak ingin gegabah ketika berhadapan dengan Dewa Kematian. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera melesatkan teknik terlarang seperti sebelumnya. Keduanya pada saat ini menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan terkuat untuk berhadapan dengan Dewa Kematian. Begitu keduanya bergerak, seberkas cahaya pada saat ini segera mengembun di hadapan masing-masing. Energi yang sangat kuat pada saat ini berkumpul dan dengan aura tersebut, Dewa Kematian juga pada akhirnya segera menoleh dan menyipitkan matanya. Sementara itu di sisi lain nomor 9 dan nomor 10 pada akhirnya melesatkan dua lesatan cahaya milik masing-masing. Cahaya ini seketika bergabung membuat kekuatannya menjadi semakin kuat dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan benar-benar melesat ke arah Dewa Kematian. Menghadapi serangan tersebut, Dewa Kematian pada saat ini segera melambaikan pedang perunggu miliknya. Sosoknya pada saat ini menahan lesatan cahaya tersebut dengan pedang miliknya. Melihat hal tersebut, baik nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini sedikit terkejut. Pukulan ini dapat menghancurkan setidaknya langkah ke-7 keabadian. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Kematian masih akan bisa menerima serangan mereka. Keduanya pun menggertakkan gigi dan Void God Armor di tubuh mereka kembali bersinar. Mereka kembali mengerahkan kekuatan yang kuat untuk meningkatkan serangan masing-masing. Lonjakan energi yang kuat pada akhirnya benar-benar membuat Dewa Kematian pada saat ini sedikit mundur. Dewa Kematian pada saat ini menggertakkan giginya berhadapan dengan lesatan cahaya keemasan. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan yang dilancarkan oleh keduanya menjadi semakin kuat. Api ungu kehitaman juga pada saat ini menyebar dari serangan keduanya yang mengakibatkan suhu menjadi semakin meningkat. Melihat hal ini, Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit tegang di dalam hatinya.
Selanjutnya Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari labu dewa bermata 9 yang tidak mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya mengapa mereka pada saat ini tidak membantu Dewa Kematian. Permaisuri di kejauhan juga pada saat ini tampaknya tidak bergeming dengan hal tersebut. Begitu Xiao Yan memikirkan sosok-sosok ini, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao Yan mengingat bahwa mereka tampaknya hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Dengan begitu maka mereka memiliki keterbatasan. Jika mereka dalam kondisi puncaknya, mereka tentu saja akan bisa melakukan tindakan dengan maksimal. Namun dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, kekuatan mereka juga akan menurun. Jika mereka telah menggunakan kekuatan mereka hingga tahap yang maksimal, maka mereka benar-benar akan menghilang untuk selamanya. Tampaknya ini juga merupakan alasan mengapa sosok-sosok dari labu dewa bermata 9 tidak turun tangan. Hanya Dewa Kematian yang pada saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya yang benar-benar bisa menampilkan kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah pertempuran di antara Dewa Kematian melawan Taixu nomor 9 dan 10. Sementara itu di sisi lain Tao nomor 9 dan 10 masih menggertakkan giginya karena mereka tidak menyangka Dewa Kematian masih akan bisa bertahan. Nomor 9 juga pada saat ini segera bergumam bahwa serangan mereka ini seharusnya cukup untuk menghabisi orang ini. Nomor 10 pun segera menganggukkan kepalanya. Keduanya pada saat ini tampak masih terlihat dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun sesaat kemudian ekspresi mereka ketika berubah drastis. Api ungu kehitaman pada saat ini perlahan-lahan mulai menghilang dari kehampaan. Serangan mereka pada saat ini menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah tatapan banyak pasang mata, sosok besar di bawah api ungu kehitaman juga muncul dengan gagah. Selain itu yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa ternyata api ungu kehitaman yang kuat milik mereka terus-menerus tersedot masuk ke dalam topeng perunggu. Baik Taixu nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini hanya bisa melotot melihat apa yang baru saja terjadi. Keduanya pada saat ini merasa merinding dan ketakutan kembali memenuhi hati masing-masing. Nomor 9 pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Serangan semacam ini bahkan sudah sangat cukup untuk menghabisi langkah ke-6 hingga ke-7 keabadian. Namun tanpa diduga dirinya benar-benar menyerap serangan mereka dengan tangan kosong. Selain itu dirinya juga benar-benar tidak menerima dampak akibat dari serangan kuat yang mereka lesatkan. Keduanya pada saat ini bergetar sebelum akhirnya mereka saling memandang. Keduanya sama-sama mengangguk dan keduanya pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur. Namun begitu mereka melesat, tiba-tiba suara dari Dewa Kematian terdengar ketika memerintahkan mereka agar tetap berada di tempat mereka sebelumnya. Sekali lagi keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa menggerakkan sayap milik mereka dan tubuh mereka. Mereka berhenti dan melayang di udara. Sepertinya mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa memenuhi perintah yang dilesatkan oleh Dewa Kematian. Bersamaan dengan keduanya yang berhenti di dalam pelindung wajah Dewa Kematian, api ungu kehitaman segera mengembun menjadi bola energi hitam ungu dan segera mulai melesat. Api ungu kehitaman ini menyembur dari bawah pelindung wajah Dewa Kematian. Baik Taixu nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini kembali terkejut dengan metode yang dimiliki oleh Dewa Kematian. Sosoknya benar-benar melesatkan serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh keduanya. Dewa Kematian juga pada saat ini segera mengikuti lesatan cahaya dan menyerang ke arah keduanya. Dua sosok dari Taixu pada saat ini benar-benar terlihat panik sebelum akhirnya terbungkus oleh serangan mereka sendiri. Selanjutnya api ungu hitam seketika membentuk bola yang benar-benar menyelimuti dua-duanya. Dalam sekejap mata pada akhirnya api ungu kehitaman yang telah memadat seketika meledak. Bersamaan dengan hal tersebut nomor 9 dan nomor 10 terlempar dari ledakan. Sosok mereka terpelintir dan Void God Armor tidak mereka telah benar-benar runtuh.
seluruh tubuh bagian atas mereka pada saat ini terbuka dan terlihat dipenuhi dengan darah. Mereka kehilangan bentuk manusianya dan vitalitas keduanya pada saat ini runtuh dengan cepat. Melihat hal ini Xiao Yan juga tercengang dan Xiao Yan bergumam bahwa metode dari Dewa Kematian ini benar-benar sangat ampuh. Begitu keduanya pada saat ini meledak, mata Xiao Yan juga seketika berbinar. Void God Armor pada keduanya memiliki level yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera melesat karena jika Xiao Yan tidak bergegas, Void God Armor keduanya pasti akan segera diambil kembali oleh Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya segera mengulurkan tangannya ke arah yang terdekat, tetapi ketika Xiao Yan hendak menangkapnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dan kekuatan dari Void God Armor tersedot ke arah lain. Xiao Yan pun seketika mendongak dan melihat bahwa ada sesosok Taiksu yang mengambil Void God Armor. Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang berada di bawah. Sosoknya juga pada saat ini berbicara bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan telah melanggar aturan Taiksu dengan mengambil Void God Armor mereka. Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus mati. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya setelah melihat bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah seorang wanita. Xiao Yan memandangi dada sosok tersebut dengan armor yang menonjol yang tampak menawan. Tampaknya Void Hot Armor ini benar-benar menempel sesuai dengan sosok tuan rumah yang berada di dalamnya. Namun sesaat kemudian perhatian Xiao Yan teralih oleh 5 kristal merah yang berkedip di dadanya. Ini adalah jumlah kristal merah terbesar pada Void God Armor yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sejauh ini. Xiao Yan pun dipenuhi dengan semangat sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah lengan dari sosok tersebut. Xiao Yan seketika tidak menyangka bahwa sosok Taiksu ini merupakan sosok nomor 3. Dengan begitu maka kekuatan keabadian yang terkandung di kristal miliknya benar-benar akan sangat lebih baik. Xiao Yan pada akhirnya sedikit mengepalkan tinju dan berkata bahwa sepertinya Void God Armor yang dirinya kenakan memiliki level yang lebih tinggi. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan mengucapkan terima kasih karena dirinya telah mengantarkan armor tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok Taiksu nomor 3 pada saat ini seketika sedikit terkejut. Sosoknya juga menatap ke arah Void God Armor yang tampak sempurna yang menempel di tubuh Xiao Yan. Nomor 3 sesaat kemudian segera meledek dengan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat sombong. Jangan kira dirinya bisa melakukan apapun yang dirinya mau dengan bantuan orang kuat di belakangnya. Tanpa adanya bantuan orang lain dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan benar-benar bisa merampas armor miliknya atau tidak. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini tersenyum dan menoleh ke arah Dewa Kematian. Xiao Yan juga segera mengikuti tatapan sosok tersebut dan menatap ke arah Dewa Kematian. Pada saat ini ada rantai besi merah di ujung yang sangat tajam yang menyelimuti Dewa Kematian. Tampaknya orang-orang Taiksu benar-benar berencana untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Dewa Kematian. Rantai besi ini meraung keluar dari tubuh Dewa Taiksu dan jumlah dari rantai ini cukup banyak. Rantai-rantai ini menutupi Dewa Kematian dan menghadapi penindasan dari Dewa Taiksu. Dewa Kematian pada saat ini masih bisa menggerakkan sosoknya dan bergegas menuju ke arah orang-orang Taiksu lainnya. Dirinya telah berjanji kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan menghabisi banyak orang Taiksu. Oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak boleh dikekang dan dihentikan oleh orang-orang Taiksu. Sementara itu nomor 3 pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya khawatir penjaga Xiao Yan tidak akan bisa menjaga Xiao Yan dalam waktu singkat. Dengan begitu apakah Xiao Yan pada saat ini bisa melakukan apa yang ingin dirinya lakukan? Begitu selesai berbicara kekuatan keabadian yang kuat pada saat ini segera melonjak dari Taiksu nomor 3. Sosoknya juga segera mengenakan pelindung wajah dan kepala yang sangat lengkap.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang ketika menatap ke arah nomor 3 yang bersiap. Setelah mencapai titik ini Xiao Yan benar-benar harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dengan kekuatannya sendiri. Xiao Yan pada akhirnya segera menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan tanda di antara alis Xiao Yan segera berkedip. Energi yang kuat serta darah di tubuh Xiao Yan pada saat ini segera melonjak. Telapak tangan Xiao Yan perlahan meraih ke belakang ketika Xiao Yan mengeluarkan pedang berat misterius. Xiao Yan pun lanjut menatap ke arah sosok nomor 3 dan berkata bahwa Xiao Yan telah menghabisi beberapa taiksu sebelumnya. Di balik Void God Armor ini mereka semua benar-benar tidak lebih dari orang-orang lemah. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Void God Armor untuk meledakkan kekuatan keabadian. Jika begitu permasalahannya tanpa Void God Armor ini apakah mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan? Mendengar ledekan Xiao Yan yang membalikkan perkataan nomor 3 sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi. Sesaat kemudian sosoknya berkata seperti Xiao Yan benar-benar mengetahui banyak hal. Selain itu Xiao Yan juga tampaknya bukanlah orang dari alam sejati Xuan Yin. Hampir semua orang di dunia sejati Xuan Yin memahami teknologi stick dengan baik. Dengan begitu maka menurut nomor 3 Xiao Yan seharusnya adalah orang yang berasal dari dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan kembali berkata sepertinya nomor 3 mengetahui banyak hal, namun meskipun itu sebaiknya mereka pada saat ini berhenti berbicara omong kosong. Bukankah pada saat ini nomor 3 ingin menghentikan Xiao Yan dan mengapa dirinya tidak segera mengambil tindakan? Nomor 3 pun akhirnya menggertakkan giginya dan merasa semakin marah dengan provokasi perkataan Xiao Yan. Selanjutnya nomor 3 mengayunkan pedang tipis di tangannya dan suara pedang seketika bergema. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga segera melesatkan sayap dewa bela diri di punggungnya. Pedang berat misterius Xiao Yan juga segera mulai dilesatkan ke arah nomor 3. Melihat Xiao Yan yang memulai serangan nomor 3 pada akhirnya kembali meraung dengan marah. Sosoknya berkata karena Xiao Yan benar-benar berani mengambil tindakan maka Xiao Yan akan mati. 5 kristal merah di dadanya pada saat ini segera mengeluarkan sejumlah besar kekuatan keabadian. Kecepatannya juga pada saat ini meningkat begitu dirinya melesat menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 10.000 domain Dewa Api. Pedang berat misterius Xiao Yan segera diselimuti oleh api dan suara gemuruh seketika terdengar. Dalam waktu singkat pada akhirnya pedang berat misterius Xiao Yan segera bertabrakan dengan pedang tipis nomor 3. Nyala api melonjak dan begitu keduanya bertabrakan, energi benturan di antara keduanya seketika menyebar ke sekitar. Sesaat setelah benturan energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika merambat menuju ke lengan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pedang Xiao Yan juga gemetar dan sosok Xiao Yan seketika terpental dengan keras. Namun meskipun begitu sosok nomor 3 juga pada saat ini sedikit membeku dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan akan begitu kuat. Nomor 3 pun segera menstabilkan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja menstabilkan tubuh. Xiao Yan pada saat ini sekali lagi menyapu sosok nomor 3 dengan pedang berat misterius di tangannya. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kedua belah pihak yang jual beli serangan. Nomor 3 pada saat ini terus-menerus menghadapi serangan sosok Xiao Yan yang mematikan. Setelah beberapa benturan terjadi sosok nomor 3 pada saat ini segera mengeluarkan aliran kekuatan keabadian di hadapan dadanya. Gelombang fluktuasi yang kuat seketika menjadi lebih intens dengan masuknya kekuatan keabadian ke dalam pedang. Sosoknya lanjut berteriak bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa menahan pedang miliknya. Begitu selesai berbicara benang tipis di dadanya seketika ditebaskan dengan keras menuju ke arah Xiao Yan. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera membumbung ke langit dan meraung ke arah Xiao Yan.
Sesaat kemudian energi pedang ini juga terbelah menjadi 4 bagian dan menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika menatap ke arah energi pedang yang bersiul dan kekuatan yang dipancarkan oleh serangan ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Dalam jarak seperti ini sesungguhnya Xiao Yan masih bisa untuk menghindari lesatan pedang. Namun Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba melihat apakah Xiao Yan dapat menerima serangan ini dengan kekuatannya sendirian. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan kembali memegang pedang berat misterius. Pedang berat misterius Xiao Yan kembali dipenuhi dengan api dan guntur yang bersumber dari origin Qi yang sangat kuat. Selanjutnya Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiao Yan juga memiliki kekuatan keabadian. Begitu selesai berbicara Xiao Yan segera mengenakan kekuatan yang dimiliki oleh Void God Armor. Meskipun pada saat ini hanya ada 3 kristal merah yang mulai terbentuk tetapi Xiao Yan berpikir bahwa hal ini saja sudah cukup. Kekuatan keabadian dalam kristal merah pada akhirnya segera menyebar di sepanjang Void God Armor. Selanjutnya kekuatan ini meluas ke lengan dan berkumpul di pedang berat misterius milik Xiao Yan. Jari-jari Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika Xiao Yan mulai menggertakkan tangannya dan melesatkan pedangnya dengan ganas. Gelombang energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyapu mengamuk langsung menuju ke arah langit. Fluktuasi yang mengerikan seketika terpancar dengan serangan Xiao Yan yang melesat. Sesaat kemudian serangan keduanya pada akhirnya bertemu di kehampaan. Sesaat setelah kedua serangan ini saling berhantaman gelombang api Xiao Yan pada saat ini langsung dihancurkan oleh energi pedang. Energi pedang ini juga terus melesat menuju ke arah Xiao Yan tanpa henti. Energi pedang meledak ke arah Xiao Yan dengan sangat keras dan ketika Xiao Yan melihatnya, Void God Armor pada saat ini segera membentuk pertahanan di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan gigi karena Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk mundur. Xiao Yan hanya bisa dengan paksa menerima lesatan pedang yang melesat ke arah Xiao Yan. Kekuatan dari serangan ini juga sungguh luar binasa tetapi meskipun begitu dapat terlihat bahwa Void God Armor milik Xiao Yan pada saat ini meskipun bergetar tetapi tampak tidak memiliki tanda-tanda akan rusak. Xiao Yan pada saat ini terus menggertakkan gigi di bawah pengeboman energi pedang yang sangat dahsyat. Sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat terpelintir. Sayap dewa bela diri Xiao Yan juga pada saat ini membantu Xiao Yan untuk menstabilkan tubuhnya. Energi ini benar-benar terus-menerus menghantam tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Begitu melihat serangan ini berhenti dan melihat sosok Xiao Yan yang masih bisa berdiri, sosok nomor 3 seketika benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Void God Armor di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Armor ini hanyalah Void God Armor generasi kedua dan energi pedang miliknya sudah cukup untuk menembus pertahanannya. Nomor 3 pada saat ini melotot dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan. Sesaat kemudian sosoknya sedikit merenung. Sosoknya lanjut bergumam bahwa hal ini hanya akan bisa terjadi dengan suatu alasan. Jika seseorang yang mengenakan Void God Armor ini memiliki tubuh fisik yang kuat barulah dirinya akan bisa melakukan hal tersebut. Tubuh fisik yang juga dapat menahan energi pedang miliknya tentu saja memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dirinya juga pernah mendengar hal ini dari buku-buku kuno yang telah dirinya baca. Mungkinkah orang yang sedang berhadapan dengannya ini memiliki tubuh keabadian? Begitu selesai bergumam nomor 3 pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Matanya pada saat ini terkunci pada sosok Xiao Yan yang tampaknya masih sehat walafiat. Memikirkan mengenai tubuh fisik keabadian sosoknya pada saat ini memiliki spekulasi lain. Melihat Xiao Yan yang sedikit tersenyum sosoknya pada saat ini segera bergumam mungkinkah orang ini sengaja menangkap energi pedang miliknya.
Mungkinkah orang ini masih ingin mengolah tubuh fisiknya selama pertempuran dengan menerima serangan miliknya? Mata dari nomor 3 pada akhirnya kembali terbelalak begitu dirinya memikirkan hal ini. Meskipun resiko yang diambil oleh Xiao Yan ini sangat besar, tetapi tampaknya Xiao Yan tidak gentar sama sekali. Hal ini pada akhirnya menunjukkan bahwa mental yang dimiliki oleh Xiao Yan ini merupakan mental yang sangat kuat. Namun meskipun begitu, nomor 3 pada saat ini juga merasakan adanya amarah yang melonjak di dalam hatinya. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini secara tidak langsung benar-benar meledek keterampilan bertarung miliknya. Pada akhirnya Taiksu nomor 3 pun segera berteriak dengan marah bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Sesaat kemudian sosoknya melangkah maju dan melesat meraung ke arah Xiao Yan. Saat berikutnya keduanya kembali bertabrakan dengan keras di kehampaan. Percikan api seketika berterbangan kemana-mana. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menerima serangan yang dilesatkan oleh Taiksu nomor 3. Dalam sekejap mata kekuatan keabadian dari pedang nomor 3 juga seketika melonjak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus menahan serangan ini dengan kekuatan yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan juga terus-menerus terlempar mundur dan sayap dewa bela diri terus-menerus menstabilkan sosok Xiao Yan. Dalam benturan ini meskipun Xiao Yan bisa menahan serangan dan berhasil menstabilkan tubuhnya, akan tetapi kesenjangan antara kedua kekuatan pada saat ini benar-benar dapat terlihat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan sama sekali tidak marah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa sepertinya Void God Armor yang dirinya kenakan dianggap yang terbaik. Taiksu nomor 3 pun segera berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan tampaknya benar-benar rakus terhadap Void God Armor. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan sesungguhnya benar-benar tidak layak untuk memiliki benda seperti ini. Begitu selesai berbicara nomor 3 seketika menggenggam erat pedang miliknya. Kekuatan keabadian yang agung juga kembali memancar keluar dari kristal merah di Void God Armor miliknya. Garis energi ungu seketika meluap dari pedang tipis dan energi ungu ini perlahan naik ke langit. Di udara lesatan cahaya ungu ini benar-benar menyatu dengan kekuatan keabadian yang meluap dari Void God Armor. Sesaat kemudian sosok bayangan ungu sepanjang 1000 meter seketika muncul di belakang nomor 3. Perlahan sosoknya mengangkat gagang pedang dan sosok bayangan ungu sepanjang 1000 meter di belakangnya juga melakukan tindakan yang sama. Melihat adegan ini Xiao Yan seketika terkejut dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah keterampilan bertarung? Meskipun Xiao Yan pernah melihat orang-orang dari Taiksu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya, tetapi mereka semua menampilkan keterampilan bertarung tingkat rendah. Jika merasakan aura dari sosok yang baru saja dibentuk, Xiao Yan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini bukanlah keterampilan bertarung yang lemah. Setidaknya di antara orang-orang yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sejauh ini, maka sosok ini merupakan sosok yang sangat kuat. Dengan nomor yang berada di lengannya saja hal ini sudah menunjukkan mengenai hal tersebut. Dengan keterampilan bertarung tingkat yang lebih tinggi dan dengan diintegrasikan dengan Void God Armor, kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga benar-benar akan menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya kembali memfokuskan matanya pada sosok ungu yang baru saja terbentuk, merasakan aura kuat yang terpancar darinya dan pemahaman Xiao Yan tentang keterampilan bertarung. Xiao Yan bisa membedakan tingkat keterampilan bertarung milik sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya keterampilan bertarung ini merupakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Ditambah dengan kekuatan keabadian, teknik dari keterampilan bertarung ini juga akan lebih kuat. Jika tebakan Xiao Yan benar, sepertinya sosok di balik armor ini mungkin merupakan Dogat bintang 6 atau bahkan bintang 7. Xiao Yan pun menyipitkan matanya ketika Xiao Yan menatap ke arah sosok nomor 3 yang sedang bersiap. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya sangat penasaran dengan penggunaan dari Void God Armor yang dimiliki oleh nomor 3.
Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan bisa mendapatkan Void God Armor yang sama dengan apa yang dikenakan oleh nomor 3, tentu saja dengan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiao Yan maka kekuatan Xiao Yan akan semakin ditingkatkan seperti rumahnya Bude Yanti.